Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, diapain? Di skip. Kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialami mamanya Wawa aku dari Jawa Tengah. Wawa aku ini namanya Hani. Halo Hani. Jadi Hani ini menceritakan pengalaman yang dialami sama mamanya tahun 2019 lalu, awal-awal tahun sebelum corona nih. Ini gak cuma horor aja tapi sangat-sangat menyedihkan menurut aku. Jadi kisahnya bermula ketika mamanya si Hani ini pergi melayat ke rumah temannya. Nah, yang meninggal adalah 2 orang anak temannya sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Kita sebut aja anak ini inisialnya A sama B ya. Nah, kenapa bisa meninggal? Jadi gini, ini bagian sedihnya, bentar. Sedihnya adalah ketika si A sama B ini masih kecil, Wak. Mereka punya kebiasaan setiap kali mau menjelang sore itu suka nonton tanding bola gitu di desa itu. Nah, terus A sama B ini ngajak lah C, tetangga mereka, yuk main yuk nonton tanding bola yuk, ayo gitu. Pergilah mereka nonton. Nah, pas lagi nonton itu tiba-tiba mereka bertiga didatangin sama nenek-nenek. Nenek ini bilang, "Cu, ikut nenek yuk," kata gitu. "Kemana Nek?" "Ke kolam renang," kata gitu. Nah, namanya anak kecil diajak ke kolam renang tuh ya mau dia, Wak. Ayo. Tapi yang tidak mereka tahu itu mereka tuh tinggal di desa yang lumayan terpencil, Wak. Kiri kanan tuh cuma hutan, sawah gitu aja. Jalannya masih jalan setapak. Tapi ya kolam renang tuh di mana gitu. Tapi namanya anak kecil ya udahlah, ikutlah sama nenek itu. Dan sampai maghrib anak bertiga ini nggak balik-balik, panik lah orang tuanya kan. Sampai akhirnya si C balik, Wak, sendiri tapi C balik tek badannya penuh lumpur. Tuh dimarah sama mamanya. "Kok dari mana aja kau?" "Aku dari kolam renang," kata dia kayak gitu. "Mana ada kolam renang di sini? Kau pergi sama siapa?" "Sama A sama B," kata kayak gitu. Dan di titik ini tiba-tiba pentungan desa bunyi, dang, heboh kan. "A sama B hilang," kata warga semuanya. Dan tuh, "Kok tadi pergi sama A sama B?" "Kan iya." Dan akhirnya si C ini diinterogasi. "Kok tadi pergi kemana?" "Kami pergi ke kolam renang, Om," kata gitu. "Nggak mungkin ada kolam renang di sini," katanya. Tuh kenapa aku nggak balik sama A dan B? Tadi nenek tuh bilang katanya, "Udah kau balik aja duluan, udah maghrib, nanti A sama B biar nenek antar pulang." Tuh ya saya pulang sendiri katanya. Karena dilihat dari perawakan si C ini, dia penuh lumpur, berarti kata warga ini satu-satunya anak ini pasti keluar dari sungai nih. Dicarilah sungai, dan sungai itu paling dekat jaraknya dari desa tuh sekitar 3 km. Betul, Wak, semua warga pergilah ke sana kan. Dan waktu dicek di sungai itu, A dan B ditemukan, tapi dalam posisi sedang terkubur berdiri sambil berpelukan. Aduh merinding, sambil berpelukan dan sudah tidak bernyawa. Bayangkan sama kalian. Dan akhirnya mereka berdua dimakamkan di satu peti karena mereka juga non muslim. Dah dikuburkan. Itu mamanya shock banget, dan sampai sekarang tuh nggak ada jawabannya gitu loh. Semoga kalian berdua tenang ya, A dan B. Dan tiba-tiba lagi main cerita horor yang penakut, di skip aja ya. Jadi ini kisah horor dari mantan bos aku, dan pada saat kejadian aku ada di situ. Kisah itu tahun 2016 waktu kita di Jakarta. Terus kita ada tugas untuk visit ke daerah yang namanya T depannya. Udah kita berangkat berlima nih dari Jakarta. Aku, temen cewekku, terus ada 2 temen cowokku, terus ada si Bapak A ini, bos kita memang. Berangkatlah kita berlima ke daerah T itu. Nyampe di situ kita dapat hotel bintang 3. Hotel syariah, gede banget. Tapi cuma 3 lantai, 3 apa 4 lantai gitu. Nah, kesan pertama kita masuk ke hotel itu kayak sepi, sesepi-sepinya. Tapi di resepsionis masih ada tuh 2 ya orang yang standby. Tapi itu sepi, itu belum pandemi loh. Sepi banget. Terus agak gloomy gitu loh. Jadi mereka tuh nggak nyalain semua lampunya, lampu di hotel itu. Jadi makanya mungkin agak gloomy kan. Tapi ya udahlah. Udah nih, akhirnya kita masuk ke kamar masing-masing. Kita dapat 3 kamar, aku sama temen cewekku, terus temen cowokku, sama si bos aku ini sendirian, ya. Dah, terus keesokan paginya, barulah si bos cerita. Jadi ternyata di malam hari pertama itu, bos aku tuh waktu malam masuk ke kamar, dia belum tidur. Jadi dia tuh masih duduk gitu kan sambil nonton TV. Tapi posisinya dia duduk di ujung ranjangnya gitu tuh. Dia duduk. Nah, gitu kan biasanya di hotel itu ada snack-snack gitu ya. Nah, dia ambil lah, ada snack caca. Ingat kan yang coklat dalamnya kacang. Sambil lah itu dia makanin caca sambil nonton TV. Posisinya gini nih. Makan. Udahnya salah satu coklat yang dia makan itu jatuh. Lentang jatuh gitu kan. Masuklah ke bawah ranjangnya si bapak. Cuman ya udahlah, siapa mau ngambil gitu. Akhirnya dia makan lagi. Dan you know what, Pak itu lagi nonton, tiba-tiba cacanya keluar dari bawah kolong dong.